Seperti yang kita ketahui, jika beberapa wilayah di perairan dekat Indonesia saat ini kerap kali menjadi wilayah yang rawan. Hal itu disebabkan dengan adanya beberapa negara di kawasan Asia Tenggara yang hingga saat ini mengalami klaim tumpang tindih terhadap wilayah laut maritim mereka. Namun ketegangan itu pun berujuk dengan adanya beberapa negara superpower militer yang ikut terlibat dalam mendukung beberapa negara di kawasan Asia Tenggara untuk melakukan perlawanan terhadap negara-negara yang dianggap telah mengklaim wilayah laut maritim mereka. Hal itu terjadi pada beberapa wilayah negara seperti klaim tumpang tindih yang masih terjadi hingga saat ini. Misalkan beberapa wilayah Indonesia yang saat ini masih terjadi klaim tumpang tindih dengan Malaysia, serta klaim tumpang tindih yang terjadi di wilayah Laut Cina Selatan antara Filipina, Malaysia, dan Vietnam dengan Cina. Namun yang menimbulkan kekhawatiran di kawasan Indo-Pasifik ataupun Asia saat ini, yaitu dengan keberadaan ketiga negara superpower militer terkuat di dunia yang ikut campur seperti Amerika Serikat, Rusia, dan Cina selaku pengklaim wilayah zona maritim beberapa negara di kawasan Asia Tenggara. Tidak hanya itu, sebab Rusia juga dikabarkan telah mengirimkan armada tempur ke wilayah dekat perairan Indonesia, tepatnya di wilayah Laut Cina Selatan yang sontak menjadi perhatian media publik. Menurut kutipan media informasi yang kami kutip pada 2 Januari 2024, penerjunan armada militer Rusia ini dilakukan tatkala perairan tegang karena tumpang tindih klaim perbatasan Cina dengan beberapa negara di kawasan Asia Tenggara yang menyeret pula Amerika Serikat dalam konflik regional tersebut. Sementara menurut Kementerian Pertahanan Rusia yang telah disampaikan dalam sebuah rilis berita, menjelaskan bahwa kapal perang Marsekal Sapochnikov telah dikirim ke wilayah berdekatan dengan wilayah perairan Indonesia, termasuk helikopter Ka-27, di mana Rusia sebelumnya juga telah menjelaskan bahwa pengiriman armada tempur kapal perangnya tersebut sedang dalam simulasi pencarian kapal perang musuh. Namun hal ini tentunya sontak menjadi perhatian, sebab dalam simulasi tersebut seakan-akan menggambarkan jika Rusia telah menargetkan kapal selam musuh di wilayah perairan tersebut tanpa menyebutkan nama negara yang memiliki kapal selam yang diincar oleh militer Rusia. Menurut keterangan yang telah disampaikan oleh Rusia dalam simulasi tersebut, kapal perang Rusia melakukan penembakan sepenuhnya dengan cara latihan dan tidak menggunakan senjata yang sebenarnya dari kapal perang fregat tersebut. Hal itu sebagaimana yang telah disampaikan oleh Kementerian Rusia yang kami kutip dari media Radio Free Asia pada 2 Februari 2024. Sementara menurut keterangan yang disampaikan oleh Marsekal Sapochnikov, kapal penjelajah rudal andalan Rusia, Armada Pasifik Veriak, saat ini memang sedang menjalankan misi pelatihan jarak jauh ke Asia Pasifik. Dan kapal perang Rusia dikabarkan meninggalkan pangkalan armada di Vladivostok di timur jauh Rusia pada 22 Januari lalu. Selain itu, simulasi perang yang menerbitkan kapal selam musuh yang berada di bawah permukaan laut, kedua kapal perang armada tempur laut Rusia disebut berencana untuk melakukan beberapa kunjungan sebelum memasuki wilayah Laut Cina Selatan, di mana kapal-kapal Angkatan Laut Rusia mengikuti beberapa latihan melawan sasaran laut dan udara di Laut Cina Timur dan Laut Jepang. Selain itu, latihan semacam ini sebenarnya mulai rutin dilakukan Rusia ketika Angkatan Lautnya menegaskan kehadirannya di wilayah Laut Cina Selatan. Hal ini seiring keinginan Rusia meningkatkan hubungannya dengan Asia Timur dan Asia Tenggara di tengah meningkatnya isolasi dari Barat setelah serangan Moskow ke Ukraina. Di sisi lain, Rusia juga baru-baru ini berupaya meningkatkan kehadirannya di Asia Pasifik dan menjalani hubungan yang lebih dekat dengan militer Cina, di mana sebelumnya kedua negara militer terbesar di dunia tersebut telah melakukan sejumlah latihan bersama di wilayah Laut Cina Timur dan Laut Cina Selatan. Hal ini tentunya menanggapi dengan kehadiran Amerika Serikat
yang juga merupakan salah satu negara militer terkuat di dunia yang telah memiliki hubungan kerjasama militer dengan beberapa negara di kawasan Asia Tenggara. Misalkan seperti Singapura, Filipina, dan Indonesia sendiri. Dengan kehadiran ketiga negara superpower militer terbesar di dunia di wilayah Laut Cina Selatan tersebut, tentunya sontak menjadi perhatian media internasional. Sebab sebelumnya, wilayah Laut Cina Selatan sempat menjadi wilayah persitegangan antara Indonesia dan Cina yang saling memiliki klaim tumpang tindih di wilayah Laut Natuna Utara. Sementara di sisi lain, berdasarkan kutipan sumber media informasi militer terkait, selain Cina dan Rusia yang telah memperingatkan kehadirannya di wilayah Laut Cina Selatan, kini dikabarkan pula jika Amerika Serikat telah menunjukkan kehadirannya di wilayah Laut Cina Selatan dan Laut Kawasan Asia Tenggara, di mana sebelumnya latihan perang Amerika Serikat dan Filipina di wilayah Laut Cina Selatan dianggap oleh Cina sebagai bentuk aksi provokatif. Sebelumnya, pemerintah Cina juga kembali memprotes latihan gabungan militer Amerika Serikat dan Filipina di wilayah Laut Cina Selatan dan menyebut aktivitas itu sebagai provokasi. Kami ingin menekankan bahwa aktivitas militer Amerika Serikat dan Filipina adalah provokasi dan aksi provokatif di Laut Cina Selatan tidak kondusif untuk mengelola situasi di laut dan menangani sengketa maritim, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Wang Wenbin, pada media pers di Beijing, China. Sementara sebelumnya, Komando Palagan Selatan Tentara Pembebasan Rakyat atau PLA Cina pada Rabu 3 Januari lalu mengatakan jika akan ada pengerahan armada Angkatan Laut dan Angkatan Udara Cina selama 2 hari pada Rabu dan hari Kamis. Kapal-kapal tersebut sedang melakukan patroli rutin saat armada kapal perang Amerika Serikat yang dipimpin kapal induk USS Carl Vinson melakukan latihan dengan Angkatan Laut Filipina selama 2 hari, yang merupakan tanggapan oleh militer Cina dengan kehadiran armada Amerika Serikat di wilayah Laut Cina Selatan bersama Filipina, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Angkatan Laut Cina. Selain itu, Wang Wenbin mendesak negara-negara terkait untuk menghentikan tindakan tidak bertanggung jawab dan menghormati upaya negara-negara di kawasan untuk menegakkan perdamaian dan stabilitas di wilayah Laut Cina Selatan. Selain itu, Cina juga memperingatkan kehadiran Amerika Serikat di wilayah Laut Cina Selatan membuat Cina akan terus menjaga secara tegas kedaulatan wilayah Cina, juga hak dan kepentingan maritimnya, serta melakukan upaya aktif untuk menegakkan perdamaian dan ketenangan di kawasan tersebut. Di sisi lain, kapal-kapal perang Amerika Serikat dan Filipina sebelumnya dikabarkan juga telah menggelar latihan militer bersama di wilayah Laut Cina Selatan pada 23 November 2023 lalu.